Tapi sekarang kita bahas syafaat. Syafaat secara bahasa, syafa artinya apa? Genap. Ya. Syafa artinya genap. Tapi secara istilah, apa makna syafaat? Syafaat adalah tawassut lil ghair, menjadi perantara bagi orang lain. Untuk apa? Bijal bimanfaatin, untuk memberi manfaat untuk dia. Au daf'i madarrin, atau untuk menolak mudarat darinya. Yaitu menjadi perantara. Syafi' itu perantara bagi orang lain untuk kemaslahatan orang, bukan untuk kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan orang lain. Untuk beri manfaat kepada orang lain tersebut atau menolak kemudaratan dari orang lain tersebut. Itu namanya syafaat. Tawassut itu sebagai menjadi perantara. Dari situ masalah syafaat ada 3 instrumen agar kita paham tentang apa? Syafaat. Instrumen yang pertama asy-syafi'. Asy-syafi' itu yang jadi perantara. Disebut apa? Asy-syafi'. Yang menjadi perantara, yang memberi syafaat. Disebut asy-syafi', yang dia memberi syafaat karena fungsi dia sebagai perantara. Kemudian al-mustashfa' lahu, yaitu yang diperantarai, yaitu yang ditolong, yang diberi syafaat, yang diberi apa? Yang ditolong, al-mashfu' lahu, yang dia kasih syafaat buat orang ini. Kemudian ada al-mashfu' indahu, al-mashfu' indahu, yaitu yang dituju untuk memberi pengkabulan. Untuk memberi pengkabulan. Seperti kalau saya ada orang minta tolong sama saya karena saya kenal misalnya sama Pak Presiden, dia susah ketemu Presiden, maka saya ketemu Presiden, saya bilang, Pak Presiden, ini ada orang begini, bisa nggak bantu dia? Akhirnya Presiden bantu dia. Taib. Orang ini yang saya bantu namanya al-mashfu' lahu, paham? Yang dibantu. Saya asy-syafi', yang beri apa? Yang memberi syafaat. Yang memberi bantuan al-mashfu' indahu. Yang memberi pengkabulan Presiden, al-mashfu' indahu. Kalau kita kaitkan dengan hari akhirat, maka Nabi misalnya, Nabi memberi syafaat. Nabi adalah syafi', faham? Orang yang diberi syafaat namanya al-mashfu' lahu. Adapun al-mashfu' indahu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ngomong ke Allah agar Allah beri syafaat kepada, atau mengizinkan Nabi beri syafaat kepada orang ini. Faham? Jadi istilah syafaat di dunia dan di akhirat mirip. 3 rukunnya atau 3 instrumennya. Asy-syafi' sebagai sang perantara, pemberi syafaat. Kemudian al-mashfu' lahu, yang dibantu. Dan al-mashfu' indahu, yaitu yang membantu atau yang memberi pengkabulan keputusan. Paham? Nah, kenapa dikatakan syafaat? Karena maknanya genap. Kalau al-mashfu' lahu, kalau mashfu' lahu langsung, perhatikan sini. Kalau al-mashfu' langsung menuju al-mashfu' indahu, maka tidak akan terkabulkan. Tidak akan terkabulkan. Ya. Maka supaya terkabulkan, dibantu oleh asy-syafi'. Maka dia gabung. Sehingga dia gabung jadi genap. Ya, gampangannya, kalau dia langsung tidak diterima. Tapi kalau ini, ya, dia plus ini, ya, ini tadi ganjil jadi apa? Genap. Terus minta, dikabulkan. Maka disebut dia menggenapkan karena pemberi syafaat mendampinginya sehingga jadi apa? Genap. Itu makna dari apa? Syafaat. Kaitannya secara bahasa. Paham? Kalau tanya kenapa syafaat maknanya genap? Karena pemberi syafaat bergabung dengan al-mashfu' lahu jadi genap untuk minta tolong kepada al-mashfu' indahu. Faham? Baik, kita lanjutkan. Ini syafaat. Baik. Sudah ini? Dilihat, direnungkan, dihayati. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan syafaat ada 2. Pembahas syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Kalau syafaat di dunia, maka ada 2 hal. Pertama, perkara yang dimampui oleh hamba. Seorang minta syafaat kepada orang lain pada perkara yang dimampui oleh hamba. Yang kedua, perkara yang tidak dimampui oleh hamba. Ya. Perkara yang dimampui oleh hamba boleh dengan 2 syarat. Pada perkara mubah,
Yang kedua, yakin bahwasanya keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dia gantungkan hatinya kepada orang tersebut. Misalnya saya mau lamar kerja, saya bilang kau tolong apa namanya? Tolong kau sampaikan kepada owner perusahaan tersebut, saya mau kerja, bisa enggak bantu? Bisa. Maka orang tersebut pun ngomong, berarti dia pemberi, saya minta syafaat dari dia, ya enggak? Saya minta memo, saya minta rekomendasi, itu namanya syafaat. Rekomendasi itu apa? Syafaat. Saya minta memo, saya antarkan langsung atau dia yang bawa ke owner perusahaan tersebut. Nah, ketika saya minta syafaat, apakah dia mampu? Perkara yang mampu seorang hamba boleh ngomong kepada hamba yang lain. Berhasil enggak berhasil, urusan belakangan. Tapi secara kasat mata manusia mampu ngomong ke orang lain. Namun ketika saya minta syafaat, syarat kedua, pertama ini perkara yang mungkin dilakukan. Yang kedua, saya harus hatinya kepada Allah, bukan kepada dia. Bahwasanya ini hanya ikhtiar, yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menggantungkan hatinya kepada orang tersebut. Ini syafaat yang boleh ya. Tapi dari sini syafaat Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah 85, kata Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang beri syafaat yang baik, maka dia dapat pahala. Dan siapa yang berikan syafaat yang buruk, maka dia dapat apa? Dosa. Maka syafaat bisa pada perkara baik, perkara yang boleh, dan juga ada syafaat pada perkara yang tidak boleh. Kalau perkara boleh banyak, ya tadi untuk apa? Baik urusan duniawi ataupun urusan akhirat ya. Maka kita beri syafaat kepada orang lain, berhasil enggak berhasil kita dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru waliyaqdiyallah ala lisan nabihi ma syaa, dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, berilah syafaat, kalian dapat pahala. Berhasil enggak berhasil bukan urusan kalian. Berhasil enggak berhasil urusan siapa? Allah. Tugasmu hanya nyampaikan aja. Jadi kalau orang minta tolong, kita punya kemampuan untuk ngomong dan kita verifikasi orang ini ternyata memang berhak untuk kita bantu. Tidak semua orang kita kasih syafaat. Karena ada orang yang bohong, ada orang yang nipu, ada orang yang tidak berhak untuk diberi syafaat. Kalau dia mampu memang berhak untuk dapat syafaat, maka kita ngomongin. Kalau berhasil kita dapat pahala, enggak berhasil juga dapat apa? Pahala. Makanya Rasulullah mengatakan isfahu tu'jaru, berilah syafaat dan kalian akan dapat pahala. Nabi sendiri pernah beri syafaat, tidak berhasil. Seperti kisah Barirah seorang budak wanita yang dia minta bantuan Aisyah untuk dimerdekakan, akhirnya dia merdeka. Barirah ini punya suami namanya Mughith dan dua-duanya budak. Barirah budak, suaminya juga budak. Kemudian akhirnya Barirah merdeka, dibantu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia merdeka, maka dia terpisah dari suaminya otomatis karena suaminya budak dan dia merdeka. Maka Rasulullah berkata kepada dia, kalau kau mau, kau terpisah dari suamimu, kalau kau mau, kau tetap bersama suamimu. Akhirnya dia milih berpisah dari suaminya, karena suaminya masih budak. Suaminya sangat cinta sama dia, sampai suaminya nangis-nangis ingin dia kembali kepada suaminya. Maka suaminya pun datang kepada Nabi minta tolong. Maka Nabi SAW pun datang kepada Barirah. Kata Nabi, ya Barirah, ya, kalau kau mau kembalilah kepada suamimu. Kalau kau mau kembalilah kepada suamimu. Suami nangis-nangis nih, sayang sama kamu. Kata Barirah, atamuruni ya Rasulullah, apakah ini perintah dari engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innama ana asfa, saya cuma kasih syafaat. Kata Barirah, la hajatali fi, saya tidak butuh dia selama tinggal. Jadi syafaat Nabi tidak berhasil. Kalau Nabi bilang ini perintah, dia pasti kembali. Tapi Nabi bilang ini bukan perintah, saya hanya kasih apa? Syafaat. Taib, Nabi dapat pahala enggak? Dapat. Maka seorang membantu orang lain dengan harta, kalau enggak bisa dengan harta, dengan tenaga, kalau enggak bisa dengan kedudukan, diantaranya dengan ngomongin. Dengan syarat yang kita bantu memang berhak untuk dapat apa? Syafaat. Kita verifikasi, kita seleksi, memang dia berhak untuk diberi syafaat, maka kita kasih syafaat. Masalah berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi untuk beri syafaat, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kalian akan dapat pahala. Tetapi syafaat kalau dalam perkara-perkara yang haram, maka juga dapat dosa. Ya, seperti ketika Usamah ingin beri syafaat, ada imra'atun makhzumiyah, sarakat, ada seorang wanita dari Bani Makhzum, yaitu kabilah besar dari
Quraisy mencuri, maka memberikan kegelisahan bagi orang Quraisy. Bagaimana wanita dari kabilah tinggi, dari nasab yang tinggi mencuri. Maka mereka mau ngomong sama Nabi, mereka takut. Mereka bilang, bagaimana kalau Usamah yang ngomong kepada Nabi? Karena Usamah itu hibbi Rasulullah. Usamah itu kecintaan Nabi, bapaknya Zaid juga kecintaan Nabi. Maka disebut hibbi, yaitu kecintaan, anak dari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan dia semua dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikendarain, dibonceng oleh Usama ketika Nabi berjalan dibonceng oleh Nabi ketika hajian dari, kalau tidak salah, dari Muzdalifah ke Mina. Usama dibonceng oleh dari Mina dari Arafah ke Muzdalifah. Siapa yang digonceng? Usama. Taib, Usama akhirnya ngomong ke Nabi, maka Nabi marah. Kata Nabi, "Atasfa' fi haddin min hududillah, wahai Usama. Apa kau ingin beri syafaat untuk membatalkan hukum had?" Rasulullah marah. Ini karena syafaat yang batil, tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad yang nasabnya lebih tinggi dari wanita Makhzumiyah tersebut mencuri, tetap saya potong tangannya. Kalau itu putriku mencuri, saya akan potong tangannya. Jadi di sini Rasulullah menegur ketika ada orang memberi syafaat pada perkara yang tidak benar. Apalagi memberi syafaat pada perkara maksiat. Ada orang nonton bioskop, kemudian tiketnya habis. Dia kasih syafaat, ini ada kawan tiketnya udah habis, bisa nggak masuk nonton bioskop? Syafaat nggak? Syafaat maksiat. Mau ke diskotik sudah tutup. Ini sudah tutup, buka. Masuk syafaat. Kasih dapat syafaat, masuk diskotik. Dosa tidak? Dosa. Syafaat untuk main judi, syafaat untuk berzina, syafaat untuk diskotik, syafaat untuk film, semuanya maksiat. Siapa yang beri syafaat untuk maksiat, maka dosa. Demikian juga syafaat untuk menjatuhkan hak orang lain. Mau lamar kerja, dia nggak berhak dapat kerja. Ya ada yang lebih berhak, kemudian dijatuhkan. Dia lamar, dijatuhkan. Ini tidak boleh, ini syafaat batil. Syafaat batilah. Ya, kenapa? Karena menjatuhkan hak orang lain. Maka tidak semuanya boleh kita kasih syafaat. Kemudian yang perlu saya ingatkan, kalau seorang beri syafaat, maka hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau kita syafaat kita pamer-pamer, oh itu gara-gara saya dia diterima, oh itu gara. Ini termasuk al-man wal adza, al-man wal adza. Ngungkit-ngungkit dan menyakiti hati orang yang kita bantu. Kita kalau syafaat enggak usah nyebut-nyebut, saya yang bikin dia masuk kerjaan itu, saya yang bantu dia, saya yang ini. Ini ada pertama, kalau bantu orang beri syafaat urusan duniawi, maka jangan ungkit-ungkit. Jangan riya, jangan ujub. Karena pintu ujub dan pintu riya pada syafaat juga ada. Sebagaimana kita berinfak harta bisa riya dan bisa ujub. Bahkan dengan memberi bantuan berupa kedudukan kita, kita juga bisa ujub. Oh gara-gara saya ngomong makanya diterima. Coba kalau saya nggak ngomong, mungkin nggak diterima. Ini kita bisa riya, bisa juga ujub sehingga kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar orang-orang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami bantu kalian, kami tidak butuh jazaan balas budi dan kami tidak butuh terima kasih. Ini pertama. Yang kedua, dalam hadis diperselisihkan oleh para ulama, siapa yang beri syafaat kepada saudaranya kemudian berhasil syafaatnya, fa'ahdalahu hadiyah faqabilaha, kemudian dikasih hadiah oleh orang yang kita kasih syafaat, kemudian kita terima, siapa yang terima hadiah tersebut, faqad ata baban aziman min abwabir riba, maka dia telah masuk dalam pintu besar dari pintu riba. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, ada yang mensahihkan, mendhaifkan. Namun banyak ulama yang menghasankan dan menjadikan hadis sebagai dalil. Kalau kita bantu orang, terus orang tersebut berhasil kita bantu, kita berhasil buat dia kerja, kita berhasil atau masukkan dia ke sekolah, kemudian dikasih hadiah, maka tidak boleh terima. Siapa yang terima hadiah tersebut, maka dia telah melakukan apa? Riba. Dia telah melakukan riba. Kenapa? Karena ini adalah bab tolong menolong. Bukan bab jual beli. Dan kau tidak ada upaya yang kalau cuma telepon doang, cuma ngomong doang. Itu tidak bisa dinilai dengan suatu nilai ya. Ya. Tidak boleh ya. Makanya dalam muamalah ada muamalah cari untung, ada muamalah tolong menolong. Kalau jual beli kau ambil untung enggak apa-apa karena memang muamalahnya muamalah jual beli, cari untung. Murabahah, mengambil keuntungan jual beli. Dan ada muamalah tolong menolong seperti utang piutang, kita beri utang kita enggak boleh ambil untung, enggak boleh ambil untung. Kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat maka itu riba. Karena
Allah murka kepada orang yang memberi hutangan, kemudian dia ambil manfaat di balik hutang tersebut, karena ini bab tolong menolong. Jangan dirusak ya. Kemuliaan pintu tolong menolong ini dengan kau mengambil manfaat di balik bantuanmu tersebut. Maka siapa yang memberi hutangan kemudian dia ambil untung, maka dia telah melakukan apa? Riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka Allah mengumumkan perang dan Rasulnya kepadanya. Ya. Demikian juga, semisalnya adalah syafaat. Seorang memberi syafaat, dia tolong menolong. Dia telepon, dia ngomong. Kalau berhasil, dikasih duit, jangan terima. Jangan terima. Nggak boleh, karena tidak ada usaha yang dia lakukan. Kecuali dia naik taksi ke sana, kemudian dia biaya naik pesawat, ya itu dia ganti boleh, ganti uang pesawat. Tapi kalau cuma telepon, cuma tulis memo, ya, kemudian diterima, dapat hadiah, maka tidak boleh diterima. Kapan dia terima itu adalah riba. Lebih parah lagi kalau terkait dengan instansi negara. Yang memang tugas dia adalah untuk membantu masyarakat. Maka dia lebih parah lagi, tidak boleh menerima hadiah atas usaha yang dia lakukan. Apalagi cuma ngomong ya. Apalagi cuma ngomongin ya. Jadi ini adalah pintu ibadah yang agung, beri syafaat ya. Dalam syafaat kebaikan, tapi syaratnya tadi harus ikhlas. Dan menurut pendapat banyak ulama, tidak boleh menerima hadiah di balik syafaat tersebut. Ini diriwayatkan dari para salaf, mereka tidak mau menerima hadiah gara-gara bantuan syafaat yang mereka lakukan. Taib.